Bab 774. Berputar. Aku tidak bisa melatihnya seperti aku melatihmu, dia tidak mempunyai banyak waktu. Orang tua itu mendengus, anak ini tidak ditakdirkan untuk berada di sini. Dia akan segera pergi. Tentu saja, dia harus meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Si brewok dan Ye Zun menahan napas dan keduanya melihat ke arah air. Di bawah air, Erikin mencoba beberapa kali, sedikit mengernyit. Atau mungkin dia juga tidak bisa. Dia bisa merasakan bahwa energinya jelas berbeda dari lelaki tua itu. Setelah beberapa serangan, aura yang dia tembak menghilang di air laut, dan dia bahkan tidak mengenai monster itu. Ingat baik-baik, energi Ki tidak bisa dibuat dengan cara itu. Di atas batu besar, lelaki tua itu menggeram pelan, lalu aura tajam terkondensasi di ujung jarinya, lalu menghantam laut. Mata Erikin membelalak dan dia mengamati dengan cermat. Engah. Energi ini memasuki laut bahkan tanpa penyebaran sedikit pun, seperti aliran cahaya, menembus tubuh monster-monster dalam sekejap mata, dan binatang itu meratap dan jatuh, dan darah mengalir keluar dari tubuhnya. Orang tua itu membunuh monster dengan jarinya yang menembus laut. Erikin dengan putus asa mengingat setiap detail yang dilakukan lelaki tua itu. Berpikir tentang mengapa energinya begitu lemah, tetapi lelaki tua itu bisa menjadi tangguh dan tajam. Kemudian, kilatan pencerahan melintas di benak Erikin. Aku mengerti. Mata Erikin tiba-tiba berbinar, dan sekali lagi lolos dari serangan dua monster. Kemudian dia perlahan mengangkat tangannya, menghadap monster ikan yang bergegas, semburan energi terkondensasi di ujung jarinya. Di pantai, si brewok dan Ye Zun menahan napas, dan mata lalai lelaki tua itu tiba-tiba bersinar dengan secercah cahaya. Aku hanya mengajarinya sekali, anak ini, pemahamannya terlalu kuat. Di bawah air, wajah Erikin serius, dan energinya terkonsentrasi. Di ujung jarinya, laut mulai berputar dengan aneh, membentuk pusaran dengan ujung jarinya sebagai pusat, terus berputar. Kemudian Erikin mengeluarkan suara rendah, energi berputar, terbang keluar dari ujung jarinya, dan langsung menuju ke monster-monster yang menyerang. Ledakan. Nafas energi ini melewati air laut dan tiba-tiba menghantam kepala monster itu. Tiba-tiba cahaya hitam berkedip, energi Erikin langsung meninggalkan bekas putih di wajah monster itu, dan kemudian monster itu menghilang. Mengaum. Monster itu kesakitan, mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, membuka mulutnya yang berdarah ke arah Erikin. Monster lainnya. Erikin tidak terkejut, tubuhnya seperti anak panah dari tali, curam dan kemudian kembali. Selesai. Erikin tersenyum dan menembak lagi. Ternyata yang kurang sebelumnya adalah rotasi. Kali ini, laut terus berputar di bawah bimbingan Erikin, dan nafas, seperti anak panah, ditembakkan dengan cepat ke monster. Meskipun kekuatan yang dimiliki Erikin saat ini tidak cukup untuk membunuh mereka, tetapi mereka kesakitan dan marah. Erikin menyadarinya dengan begitu cepat, aku benar-benar kehabisan kata-kata. Si brewok langsung menangis dan hampir berlutut. Dia ingat bahwa dia mempelajarinya selama 3 bulan, dan masternya juga pernah mengatakan bahwa dia sangat berbakat, tetapi Erikin hanya membutuhkan 1 kali pelajaran. Orang tua itu menghela nafas. Erikin mempraktikkan 3 jenis teknik pemurnian tubuh ilmu penguat badan. Titik awalnya jauh lebih tinggi daripada kebanyakan orang, dan dia sangat berbakat. Pemahaman seperti itu sangat jarang. Tapi si brewok di samping tersapu oleh mata pahit lelaki tua itu, dan dia tidak bisa menahan rasa panik. Apa maksud dari pandangan lelaki tua itu? Erikin sangat berbakat, dia tidak akan menyingkirkanku dan menjadikan Erikin sebagai muridnya kan? Senior, metodemu terlalu kuat, bisakah kamu memberitahuku beberapa trik? Ye Zun juga tergoda. Oke. Selama kamu tidak takut tuan wanitamu membunuhmu, aku tidak punya pilihan lain.
Orang tua itu tertawa. "Senior, kamu mengenal tuanku?" Ye Zun bergidik, terkejut. Harus diketahui bahwa guru seseorang selalu menjadi rahasia dan tidak pernah diberitahukan kepada siapapun. "Sebenarnya, level aku juga sangat tinggi. Apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk pindah ke guru lain?" Lelaki tua itu berkata. Wanita tua itu pemarah. "Berhati-hatilah suatu hari nanti jika dia tidak bahagia dan memukulmu sampai mati." "Lupakan, jika aku ingin melakukan ini, aku juga harus menerima resiko dipukuli sampai mati oleh tuanku." Ye Zun tersenyum datar. Eric Kin telah berlatih selama 3 jam di dalam air. Mengandalkan 3 teknik pemurnian tubuh berkah ilmu penguat badan, energi Eric Kin hampir tak ada habisnya. Dia terus berlatih dan berusaha, dan kekuatan energinya menjadi lebih bertenaga. Sampai ledakan energi menembus lengan binatang iblis, menyebabkan binatang iblis itu menjerit dan melarikan diri. Pada saat ini, Eric Kin merasakan sedikit kelelahan, bahkan sedikit lapar, dan dia terbanting keluar dari air. Lalu aroma daging panggang tercurah ke hidung. Di atas batu besar, orang tua dan si brewok Ye Zun berkumpul bersama. Monster-monster yang dibunuh oleh orang tua itu telah dibersihkan dan sedang dibakar dengan api. "Senior, kamu terlalu baik untuk mengetahui bahwa aku lapar." Eric Kin melompat dan, terlepas dari apapun, mengambil sepotong barbecue dan memakannya. Orang tua itu tidak berbicara, tetapi tersenyum dan melihat Eric Kin makan. "Kamu berhutang monster padaku sekarang." Ketika Eric Kin selesai makan, orang tua itu berkata, "Hah?" Eric Kin tercengang. "Aku tidak memelihara pemalas di sini. Ini monster yang kubunuh. Jika kamu memakannya, tentu saja kamu harus membayarku kembali." Kata-kata lelaki tua itu membuat Eric Kin sedikit tercengang. "Bunganya 1 kepala per hari. Jika kamu tidak membayar aku kembali hari ini, kamu akan berhutang 2 monster kepada aku besok," kata lelaki tua itu. "Senior, keinginanmu terlalu banyak." Eric Kin tertawa. "Kalau begitu jangan memakannya, memang ini yang aku inginkan." "Jika kamu tidak percaya, tanya si brewok." Orang tua itu meniup jenggotnya dan menatap. Eric Kin tersenyum pahit. Dia belum pernah membunuh monster, jadi dia berhutang pada orang tua itu. Monster itu mengandung banyak reiki. Setelah makan sedikit, Eric Kin langsung merasa tubuhnya sudah kenyang, dan dia melompat ke laut lagi. Dia harus membayar kembali orang tua itu. 1 hari dilewatkan dengan cepat hanya untuk berlatih. Sore harinya, Eric Kin bergegas keluar dari air dengan kelelahan. Sudah sore, dan dia masih belum dapat menangkan monster. Setelah belajar bagaimana melepaskan energinya di pagi hari, Eric Kin berencana memburu beberapa monster di sore hari. Tetapi ketika semuanya berakhir, dia menyadari bahwa melukai dan membunuh monster adalah hal yang sama sekali berbeda. Seringkali setelah melukai monster-monster sendirian, monster ini mulai melarikan diri, lebih cepat dari sebelumnya, dan energinya sering hilang dan dia tidak bisa mengejar. "Kamu berhutang 2 monster padaku." Di malam hari, lelaki tua itu tersenyum dan berkata kepada Eric Kin. Eric Kin menggigil, bagaimana dia bisa merasa sedikit tertipu. Hari ini 2 kepala dan 4 kepala besok. Jika dia tidak bisa membunuh monster selama beberapa hari, apakah monster di dalam laut ini akan menjadi tidak cukup untuk membayar hutang pada orang tua ini? Engah. Keganasan Eric Kin juga muncul, entah itu tengah malam atau tidak, dia langsung terjun ke air. Eric Kin tidak istirahat. Si brewok berkata dengan bingung. "Kamu pikir dia sepertimu, hanya tahu makan dan makan?" Orang tua itu bersenandung. "Lebih baik aku berpura-pura mati saja." Si brewok tidak berkata apa-apa, menundukkan kepalanya dan makan daging, merasa bahwa setelah Eric Kin, lelaki tua itu menjadi semakin tidak senang dengan dirinya. Di lautan, tidak ada yang namanya siang dan malam.
Setelah Erikin memasuki air, dia langsung menaburkan tinta hitam yang disiapkan oleh lelaki tua itu di tubuhnya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.